Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Apifah Ramadan, kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang konflik di Asia Tenggara kasus Indo-Cina. Di sini saya akan membahas tentang konflik Kamboja tahun 1955 sampai 1979. Nah, yang pertama yang saya akan bahas itu latar belakang dan sebab konflik. Yang kedua, kronologi dari konflik. Yang ketiga, dampak dari konflik. Dan yang keempat, upaya penyelesaian dari konflik. Konflik di Asia Tenggara kasus Indo-Cina. Indo-Cina atau Semenanjung Indo-Cina adalah wilayah yang berada di Asia Tenggara daratan yang terletak di timur India dan selatan Cina. Negara yang termasuk kawasan Indo-Cina adalah Vietnam dan Laos, Kamboja. Negara-negara tersebut merupakan bekas jajahan Prancis dan secara luas geografis termasuk Thailand dan Myanmar. Kamboja merupakan negara di kawasan Indo-Cina yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kamboja juga mendapatkan kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953 di bawah Raja Norodom Sihanouk. Kamboja juga memilih netral dalam Perang Vietnam tahun 1960-an. Hal inilah yang menyebabkan Lon Nol yang pro-Amerika Serikat menyingkirkan Norodom Sihanouk. Latar belakang dan sebab-sebab konflik Kamboja. Konflik di Kamboja tahun 1955 sampai 1979 disebabkan oleh faktor dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu adanya perebutan kekuasaan antara fraksi yang ada di Kamboja, yaitu yang pertama ada kelompok Lon Nol, kedua ada kelompok Norodom Sihanouk, yang ketiga ada kelompok Khmer Merah pimpinan Pol Pot, yang keempat ada Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer pimpinan Son Sann, yang kelima ada pemerintah Heng Samrin dukungan Vietnam. Faktor dari luar yaitu adanya pengaruh dari Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina. Periodisasi konflik di Kamboja dibagi menjadi 3, yaitu konflik masa pemerintahan 1 Sihanouk tahun 1955 sampai 1970 dan Lon Nol tahun 1970 sampai 1975 sebelum 1975. Yang kedua ada Pol Pot tahun 1975 sampai 1979 masa genosida. Yang ketiga ada Kamboja setelah 1979. Yang pertama yaitu konflik masa pemerintahan Norodom Sihanouk tahun 1955 sampai 1970 dan konflik masa pemerintahan Lon Nol tahun 1970 sampai 1975 sebelum 1975. Nah, pada tahun 1955 Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Ia juga menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Nah, konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan Cina. Selain itu, Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan golongan oposisi di Kamboja. Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah di bawah pimpinan Lon Nol. Pada tahun 1970, Lon Nol berhasil menguasai perdesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk. Selanjutnya Lon Nol mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat. Konflik masa pemerintahan Lon Nol tahun 1970 sampai 1975. Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah Revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975. Pasukan revolusioner dapat menguasai Phnom Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada bulan April 1975. Selanjutnya, Pol Pot mendirikan negara demokratik Kamboja yang bercorak otoriter militeristik.
Yang kedua yaitu konflik masa pemerintahan Pol Pot tahun 1975 sampai 1979, masa genosida. Rejim demokratik Kamboja dipimpin Pol Pot mulai berkuasa pada tahun 1975. Pol Pot menerapkan ideologi komunis Maois di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya dan melaksanakan pemerintahan secara otoriter dan ekstrim. Selama 4 tahun kepemimpinan Pol Pot, terjadi genosida yang menimbulkan jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja. Selain itu, terjadi kelaparan massal dan wabah penyakit malaria yang berakar dari blunder kebijakan agraria Pol Pot. Krisis yang terjadi pada rejim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivitis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Persatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional atau disingkat juga dengan PUNS yang mengorganisir perlawanan terhadap rejim Pol Pot. Pada 7 Januari 1979, PUNS melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rejim Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja. Yang ketiga yaitu Kamboja setelah 1979. Pada tahun 1993 di Kamboja diadakan pemilu yang dipantau oleh PBB. Dalam pemilu tersebut muncul dua partai besar yaitu Pun Chin Pek, pimpinan Norodom Ranariddh, dan CCP Cambodia People's Party, pimpinan Hun Sen. Partai Pun Chin Pek mendapatkan 46% suara dan CCP mendapatkan 38% suara. Sesuai hasil pemilu tersebut, Norodom Ranariddh ditetapkan sebagai Perdana Menteri 1 dan Hun Sen ditetapkan sebagai Perdana Menteri 2. Pada perkembangannya terjadi pertikaian antara Norodom Ranariddh dan Hun Sen. Pada tanggal 2-5 Juli 1997 terjadi konflik bersenjata yang dimenangkan oleh Hun Sen. Norodom Ranariddh yang saat itu berada di Paris tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah diadakan upaya oleh berbagai pihak, rakyat Kamboja kembali mengadakan pemilu pada bulan Juli 1998. Pemilu 1998 ini dimenangkan oleh CCP pimpinan Hun Sen. Peringkat kedua adalah Pun Chin Pek, pimpinan Norodom Ranariddh. Dan peringkat ketiga adalah partai oposisi pimpinan Sam Rainsy. Untuk mendapatkan pengakuan internasional, Hun Sen mengajak Pangeran Ranariddh dalam membentuk pemerintahan koalisi. Sejak tanggal 30 November 1998, Hun Sen diangkat menjadi Perdana Menteri Kamboja. Sementara itu, Norodom Ranariddh diangkat sebagai Ketua Lembaga Tinggi Majelis Nasional. Dampak dari konflik Kamboja yaitu yang pertama, munculnya konflik perbatasan negara di wilayah Indochina. Yang kedua, adanya krisis sosial dan genosida yang menyebabkan jutaan korban jiwa rakyat Kamboja. Yang ketiga, menyebabkan krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam. Yang keempat, dampak bagi masyarakat ASEAN sendiri, mereka lebih banyak bergerak untuk memberikan bantuan ASEAN, mengirim bantuan diplomasi untuk menghentikan konflik, bantuan logistik, dan bahan makanan untuk membantu para korban perang. Kemudian, di sini ada upaya penyelesaian konflik. Yang pertama, ada ASEAN. Ketika Vietnam menginvasi Kamboja, ASEAN mengeluarkan komunike bersama yang isinya mengutuk invasi Vietnam di Kamboja dan menuntut penarik tentara Vietnam dari Kamboja. Yang kedua ada Indonesia. Peran Indonesia dilakukan melalui JIM 1 dan JIM 2. Jakarta Informal Meeting diselenggarakan di Bogor 1 Juli 1998. Pesertanya adalah pihak yang bertikai di Kamboja. Agenda yang dibahas antara lain, yang pertama membahas keterlibatan negara-negara besar, yang kedua mencegah kembalinya rejim Pol Pot, yang ketiga perlunya mengedepankan kepentingan bersama dan menjauhi kepentingan kelompok. Nah, JIM 2 dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Februari 1989.
di Jakarta. Hasilnya antara lain menegaskan fungsi ICM, International Control Mechanism, dan menyerukan penarikan tentara Vietnam dari Kamboja. Fungsi ICM yaitu memantau penarikan tentara Vietnam, mengawasi penarikan tentara Vietnam, memeriksa penarikan tentara Vietnam, mengawasi jalannya pemilu, dan mencegah munculnya permusuhan bersenjata. Yang ketiga ada PBB. PBB menyelenggarakan International Conference Kamboja atau ICC pada tanggal 30 sampai 31 Juli 1998 di Paris yang diikuti 135 negara. Tujuannya membentuk sebuah badan yang disebut ICM. Selain itu, juga mengirimkan pasukan perdamaian yang disebut UNTAC dengan tugas mengatur pemerintahan di Kamboja. UNTAC juga berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1993 yang berhasil memiliki Norodom Sihanouk sebagai kepala negara, Norodom Renavit dan Hussein sebagai Perdana Menteri.